materi sejarah kita hari ini tentang dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Bagaimana penjelasannya? Silakan simak video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa lengkapi catatannya. Salam sehat dan salam SFD. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dampak dari sistem pemerintahan dan politik, hari ini kita akan membahas tentang dampak dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Nah, bidang sosial budaya. Penjajahan bangsa barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Nah, tahu kan pengertian dari diskriminatif itu apa? Artinya memandang sebelah mata orang lain yang tidak sama atau yang tidak sederajat dengan mereka. Itu yang dikatakan dengan diskriminatif. Nah, orang-orang barat memandang mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi sebagai kelas 3. Nah, siapa Bu yang termasuk dari orang-orang kelompok kelas 1 itu? Orang-orang berkulit putih atau orang-orang barat. Nah, yang di kelas 2 kaum timur asing itu siapa? Pedagang Cina yang datang ke Indonesia. Lalu kelas 3 dikatakan pribumi, yaitu masyarakat asli Indonesia sendiri. Nah, pandangan ini sengaja dilakukan oleh bangsa barat untuk menjatuhkan martabat-martabat bangsa Indonesia yang memang pada saat itu sedang terjajah oleh bangsa barat. Nah, mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial dan hak istimewanya telah diambil oleh Belanda. Jadi pada saat mereka datang itu, bangsa barat ke Indonesia, mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintah. Siapa yang ditempatkan sebagai pegawai pemerintah? Masyarakat pribumi. Nah, hak istimewanya juga diambil oleh pihak Belanda. Nah, Belanda juga berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa bumi, penguasa pribumi. Nah, selanjutnya, dengan adanya dominasi dari orang-orang barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Artinya, sudah banyak pengaruh dari kebudayaan barat atau kebarat-baratan yang menggeser nilai-nilai budaya Indonesia. Kalau pada saat itu Indonesia adalah mayoritas Islam, nah banyak aturan, tentu setiap agama punya aturannya masing-masing dan setiap agama memiliki larangan-larangannya. Nah, mulai dari semangat persatuan, kekerabatan, nilai gotong royong, kesantunan, dan budi pekerti mulai hilang dengan alasan modernisasi. Jadi, kepekaan terhadap orang lain, gotong royong, sikap menolong-menolong mulai tergeser karena sudah masuknya pengaruh ke barat-baratan. Nah, ada juga pengaruh, contohnya kita adalah modern dance. Nah, pada zaman sekarang ini pun kita bisa lihat anak muda lebih senang menampilkan modern dance atau dance yang modern dibanding dengan tari-tari tradisional dari daerah masing-masing. Ayo, sebagai seorang siswa, ngaku kalau kamu juga pasti lebih menyenangi orang-orang dengan modern dance. Ada juga minum-minuman keras. Nah, minum-minuman keras banyak sekali sekarang orang yang bangga menunjukkan, aku minum minuman keras, minum minuman beralkohol. Banyak sekali bahkan yang masih di bawah umur dan masih pelajar sudah berani minum minuman keras. Nah, ada juga yang ketiga itu pengaruhnya adalah free sex atau seks bebas. Nah, ini hal yang harus kita jauhi. Seks bebas yang sangat banyak sekali konsekuensinya bagi kehidupan kita, terutama bagi kamu para pelajar di sekolah. Ketika kamu sudah melakukan, maka kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu akan merasa ada di bayang-bayangan. Nah, jadi untuk free sex ini kepada seluruh siswa untuk tidak dilakukan atau dilakukan setelah pernikahan.
Nah, itu dia pengaruh kebarat-baratan yang dipandang oleh para kaum agama yang sudah menggeser nilai-nilai kehidupan atau tatanan sosial dari masyarakat pribumi. Kemudian, kedatangan bangsa Barat juga membawa pengaruh agama Kristen yang membuat masyarakat mengalami kultur shock. Nah, pada saat itu masih mayoritas Islam. Nah, mengalami kultur shock. Apa itu kultur shock? Mereka shock atau terkejut dengan kedatangan kultur atau kebudayaan yang baru ke Indonesia. Namun dalam perkembangannya mulai mampu beradaptasi. Seperti kita yang sekarang ini, kita sudah mulai beradaptasi dengan berbagai keberagaman agama, suku, dan ras. Nah, pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan sejarah dan budaya mendapatkan perhatian khusus melalui bukunya yang berjudul The History of Java. Ini yang membuat beberapa aspek sosial dan budaya di Jawa. Nah, pada tahun 1899, Van Deventer menulis dalam judul Hutang Kehormatan. Dalam tulisan itu, ia menganjurkan adanya politik balas budi atau politik etis yang berisi pendidikan, irigasi, dan imigrasi. Nah, setelah kita masuk dari bidang yang pertama, kita masuk ke bidang pendidikan. Nah, pada awal abad ke-20 dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Alexander Hindenburg. Politik etis memiliki 3 program. Yang pertama, irigasi. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, transmigrasi atau imigrasi. Nah, dari 3 program ini terciptalah sebutan dengan kemajuan. Artinya Indonesia sudah mengalami sedikit kemajuan. Nah, hal yang sangat mendukung dari kemajuan itu adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya bagi para Belanda, tetapi juga rakyat pribumi dengan syarat-syarat tertentu. Kemajuan pendidikan didukung dengan surat R.A. Kartini kepada sahabatnya. Nah, kita sudah pasti tidak asing dengan nama dari Raden Ajeng Kartini, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, yang merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Nah, dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 Erupslegre School yang di seluruh Hindia Belanda. Nah, ini dia yang namanya ELS, Erupslegre School. Nah, dari sekolah ELS, murid-murid melanjutkan pelajarannya ke Stovia, School tot Opleiding van Indisch Artsen. Nah, selanjutnya munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Pewarta Priai, The Pranger di Bandung, Daily Koran di Sumatera Timur. Nah, dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya kebersamaan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di Indonesia. Puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928. Ada yang tahu peringatan apa itu 28 Oktober? Ya, Sumpah Pemuda. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga kamu dapat menyimak materi kita hari ini. Nakku, silahkan lengkapi catatan kamu tentang materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa, tetap harus mengerjakan tugas. Nah, dan tambahan soal untuk kamu. Silahkan ambil refleksi atau nilai apa yang bisa kamu ambil dari materi pembelajaran kita hari ini. Tulis di buku tulismu, jangan lupa. Dan sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.